Pada malam tanggal 10 beliau ngimpi lagi dan langsung akan dilaksanakan pada pagi itu. Maka pagi itu dinamakan hari nahar, hari penyembelihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, sebentar lagi akan ada suatu perintah ibadah kepada kita, yaitu ibadah kurban yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Tentang kurban ini ada kaitannya dengan kejadian, yaitu Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Kejadian ini diterjemahkan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat As-Saffat. Di situ diterangkan pada ayat falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fangdur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shabirin. Tentu sejarah tentang diperintahkannya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Pertama dikatakan di sini Nabi Ibrahim bicara kepada putranya ketika putranya pada waktu itu sudah berumur sekitar 12 tahun. Itu diperintah untuk menyembelih putranya. Beliau mengatakan kepada putranya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai anak kecilku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Ini diterangkan di sini dalam tafsir Sawi dikatakan ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih, khalilah, yaitu satu sifat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika itu Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk dikasih putra. Akhirnya Allah kasih putra kepada Nabi Ibrahim. Di situ terjadi pencabangan cinta Nabi Ibrahim antara cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta beliau kepada putranya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Maka terjadi apa? Faja'at ghiratul hil tangzahuha min qalbil khalil. Seolah-olah terjadi kecemburuan. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu lebih cinta kepada Allah atau cinta kepada putranya? Nah, ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala pengen tahu seberapa besar cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah, diperintah untuk menyembelih putranya. Masya Allah ini. Untuk litadharo sofa'ul khullah wa adamul musyarakah fiha. Supaya jelas bahwa memang adanya putra Nabi Ibrahim itu tidak memperengahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini satu saat Allah kasih cobaan kepada kita. Kadang Allah ingin tahu seberapa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, itu sedikit tentang hikmah kenapa keinginan Allah dibalik ada perintah menyembelih, apa besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti halnya sekarang kita diperintah untuk berkorban. Seberapa kita mencintai Allah sehingga kita mau berkorban dari sebagian harta kita untuk disembelih menjadi hewan berupa kambing ataupun berupa sapi nanti. Terus sejarahnya ketika
Itu Nabi Ibrahim bermimpi 3 kali. 3 kali. Pertama terjadi pada malam tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Nabi Ibrahim bermimpi, paginya beliau berpikir, apakah ini benar atau tidak mimpi saya? Ini karena terjadi keraguan dari Nabi Ibrahim, sehingga hari itu tanggal 8 dinamakan hari Tarwiyah. Itulah kenapa ada nama Tarwiyah, karena pada hari itu Nabi Ibrahim masih meragukan apakah mimpi tentang perintah menyembelih putranya itu benar dari Allah ataupun dari setan. Terus pada malam tanggal 9 beliau masih mimpi kembali dengan yang sama, perintah yang sama, yaitu menyembelih putranya. Sehingga pada malam kedua beliau mimpi, yaitu tanggal 9, beliau benar-benar yakin bahwa perintah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau benar-benar meyakini dan akan melaksanakan perintah. Yakin itu dalam bahasa Arab kata ngarofah, sehingga pada tanggal 9 dinyatakan hari Arafah itu. Terus pada malam tanggal 10 beliau masih mimpi lagi. Masya Allah, mimpi yang sama, perintah untuk menyembelih putranya. Sehingga pada paginya beliau cerita kepada putranya, ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Dia katakan kepada putranya, aku mimpi, bagaimana pendapatmu tentang perintah ini? Nah, ini akhirnya pada tanggal 10 adalah hari pelaksanaan di mana Nabi Ibrahim akan melaksanakan menyembelih putranya. Maka pada hari itu dinamakan hari Nahar, yaitu hari menyembelih. Kenapa hari Tarwiyah? Karena pada hari itu Nabi Ibrahim masih ragu pada mimpi pertama. Terus tanggal 9, malam tanggal 9 Nabi Ibrahim bermimpi kembali. Maka paginya beliau menjadi yakin bahwa itu perintah Allah. Maka hari itu dinamakan hari Arafah. Pada malam tanggal 10 beliau ngimpi lagi dan langsung akan dilaksanakan pada pagi itu. Maka pagi itu dinamakan hari Nahar, hari penyembelihan. Sejarah hari Tarwiyah, hari Arafah, dan hari Nahar. Selanjutnya, luar biasa dari kesalehannya Nabi Ismail. Beliau ditanya oleh abahnya, oleh Nabi Ibrahim, fangdur madza tara, apa pendapatmu tentang perintah ini? Beliau menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shabirin. Dia mengatakan, duhai bapakku, laksanakan apa yang engkau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintah untuk, beliau dengar bahwa ini perintah dari Allah, dia siap untuk disembelih. Masya Allah, ini kesalahannya dari Nabi Ismail. Satajiduni insyaallahu minas shabirin. Insyaallah saya akan bersabar, saya akan ikhlas, saya akan laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tadi. Nih, Nabi Ismail benar-benar sosok pemuda yang sangat solih, sehingga benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tuanya, bahkan nyawa pun dia serahkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang kesalehan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang luar biasa tadi. Selanjutnya benar-benar Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah tadi. Akhirnya sang putra diajak oleh Nabi Ibrahim untuk pergi ke hutan untuk dilaksanakan penyembelihan. Lah benar-benar Nabi Ismail sudah ditali. Beliau sebelum akan disembelih itu minta talinya untuk dikuatkan supaya nanti tidak meronta ketika senjata sudah menyentuh lehernya. Terus permintaan beliau juga, saya minta pakaian saya dilepas. Kenapa? Supaya nanti jika ibu saya
menanyakan dia tidak melihat bekas darah dalam pakaian saya. Itu Nabi Ismail. Kemudian dia punya pesan kepada abahnya Nabi Ibrahim, sampaikan salamku pada ibu. Setelah itu dia benar-benar pasrah untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Selanjutnya, ketika akan disembelih, ternyata memang benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki akan kematian Nabi Ismail. Akhirnya Allah ganti dengan domba yang besar diambilkan dari surga. Yaitu dombanya siapa itu? Domba yang diambil sebagai pengganti penyembelihan Nabi Ismail adalah dombanya putra Nabi Adam yang bernama Habil, yang dibunuh oleh Qabil. Dia dulu diperintah berkorban berupa kambing yang besar. Pada kejadian Nabi Ismail, kambing itu sebagai tebusan untuk Nabi Ismail, sehingga Nabi Ismail tidak jadi untuk disembelih. Kenapa ketika Idul Adha ada takbiran? Sejarah takbiran itu ada prosesnya. Takbiran yang lafalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata takbiran tadi ada sejarah. Nah, ini sejarah takbiran. Ceritanya gini, annahu lamma dabahu. Ketika Nabi Ibrahim benar-benar melaksanakan perintah untuk menyembelih putranya, tiba-tiba ketika senjata sudah diletakkan, malaikat Jibril datang ke situ dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah malaikat Jibril datang ke situ, tadi membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba yang disembelih, yang tadinya Nabi Ismail diganti oleh domba dari kurbannya Habil putra Adam tadi. Moco sing disembelih itu membaca La ilaha illallah wallahu akbar. Membaca La ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu dibalas lagi, dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan Allahu Akbar walillahil hamd. Kejadian ini, dan ini 3 kali takbir awal adalah bacaannya malaikat Jibril. Terus la ilaha illallah wallahu akbar adalah bacaannya yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Dilanjutkan Allahu Akbar walillahil hamd adalah yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang kita disunahkan dari malam hari raya, dari kalau Idul Adha itu disunahkan mulai dari subuhnya dino Arafah. Subuh setiap setelah sholat disunahkan, nanti malamnya kita disunahkan semalam, nanti setelah itu setiap setelah sholat sampai hari Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah kita masih disunahkan baca takbir. Dan ternyata takbir tadi adalah ada sejarah di mana takbir 3 kali yang awal adalah yang dibaca oleh malaikat Jibril. Terus la ilaha illallah wallahu akbar adalah yang dibaca oleh yang disembelih. Itu awalnya Nabi Ismail tapi diganti dengan domba tadi. Terus Allahu Akbar walillahil hamd adalah dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, itu sejarah tentang kurban dan takbiran luar biasa. Sehingga semoga kita bisa melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk tanda kita cinta kepada Allah. Kita tidak lebih cinta kepada harta, tapi kita cinta kepada Allah, sehingga kita ikhlaskan sebagian rezeki yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.